Tuhan, hari ini saya rindu untuk membagikan tentang satu hal, yaitu bagaimana kita menemukan kesempatan dalam setiap situasi hidup kita, ya. Menemukan kesempatan dalam setiap keadaan. Kita akan membaca terlebih dahulu dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Jika Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas, boleh membaca bersama-sama di rumah ya. 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Tulisan Rasul Paulus dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 ini berbicara tentang kesempatan. Dia berkata, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, selama masih ada kesempatan. Berarti ada waktunya nanti kesempatan itu tidak akan datang lagi dalam kehidupan kita, saudara. Ya, kesempatan itu selalu ada, dimanapun, kapanpun, selama kita ada, selama kita hidup, masih ada kesempatan. Nah, saudara, karena kesempatan itu adalah bukan milik kita manusia, tetapi milik Tuhan. Ya, dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 jelas terlihat di sana, dikatakan demikian, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi Tuhanlah yang memiliki kesempatan itu dan menganugerahkannya dalam kehidupan kita. Jangan merasa bahwa kitalah yang memiliki kesempatan itu. Memang Tuhanlah yang memiliki itu, dan Tuhan mengaruniakan dalam kehidupan kita, saudara. Karena ayat ini jelas menunjukkan bahwa Dialah yang menetapkan masa hidup manusia. Ya. Nah, tugas saudara dan saya adalah menemukan kesempatan itu dalam setiap keadaan. Menemukan kesempatan itu dalam setiap situasi kehidupan kita. Bahkan dalam setiap persoalan yang kita hadapi, kesempitan yang sedang terjadi, ada kesempatan yang terbuka bagi kita. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Nah, saudara, Allah memberikan kesempatan. Next. Kita melihat ya, yang pertama, Tuhan itu kasih kesempatan kepada orang-orang pada zaman Nuh. Kalau kita mengikuti cerita Nuh ini, ya, bagaimana Tuhan itu memanggil Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Bahteranya begitu besar, saudaraku. Ya, secara pikiran manusia ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa membuat bahtera sebesar itu, saudara? Tetapi Tuhan berikan perintah itu kepada Nuh karena Tuhan rindu untuk menyelamatkan manusia. Ya, menyelamatkan manusia agar mereka tidak mati oleh air bah itu. Ini satu pergumulan bagi Nuh, saudara. Tanpa mereka sadari, orang-orang yang hidup pada zaman itu, mereka tidak mengerti bahwa Tuhan itu kasih kesempatan kepada mereka. Ya, ketika mereka hidup dalam dosa, ketika mereka sudah berbuat jahat dan Tuhan sudah tidak tahan lagi, tetapi Tuhan sebenarnya memberikan sekali lagi kesempatan melalui Nuh agar mereka juga masuk ke bahtera itu dan mereka diselamatkan. Saudaraku, banyak yang nolak, banyak yang tidak mau masuk, saudara. Dan Alkitab mencatat hanya
keluarga Nuh yang masuk ke bahtera itu, dan mereka diselamatkan. Saudara, ini menjadi perenungan bagi kita, ya, menjadi perenungan bagi kita. 120 tahun Tuhan berikan bagi mereka untuk bertobat, tetapi mereka tidak mempergunakan kesempatan itu, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Berapa waktu yang Tuhan sudah kasih buat kita? Ya, hidup kita ini nggak sempurna. Banyak kelebihan, tetapi kita pun masih memiliki banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Tetapi jangan menggunakan itu sebagai alasan bagi kita untuk kita terus berlindung di balik kelemahan kita, sehingga kita beralasan dan kita tidak mau berubah. Dalam khotbah saya bulan September yang lalu, saya sampaikan bagaimana hal-hal yang dapat membelenggu hidup kita. Salah satunya adalah karakter yang tidak baik, karakter yang buruk. Saudara, semua orang itu punya karakter yang buruk. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah karakter yang buruk yang dipelihara. Ya, ketika seseorang itu tidak mau berubah, itu akan membelenggu kehidupannya, saudara. Dengan dalih, dengan alasan, aku seperti ini, aku tidak bisa berubah. Ya, aku orangnya seperti ini. Saudara, tanpa sadar itu membelenggu kehidupan kita. Tanpa sadar hidup kita itu masih menjadi budak, saudara. Sudah berapa banyak firman kita dengar, firman kita terima, tetapi kita tetap tidak mau berubah. Ini yang menjadi perenungan bagi kita, saudaraku. Supaya kita ingat, ketika masih ada nafas dalam kehidupan kita, ketika jantung kita masih berdetak, saudaraku, berarti masih ada kesempatan bagi kita juga untuk kita memperbaiki hidup kita, untuk kita bertobat. Ya, jangan tunda-tunda waktu, ya. Jangan sia-siakan kesempatan seperti orang-orang pada zaman Nuh. Mereka menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Berikutnya, kita juga akan melihat Allah memberikan kesempatan kepada penduduk Yerusalem. Ya, mereka diberikan kesempatan oleh Tuhan. Ayat ini berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Perhatikan ini, berkali-kali, akunya huruf besar ya, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau, saudara. Ini juga tragis ya, ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada penduduk Yerusalem pada saat itu, ketika Tuhan melawat mereka, tetapi mereka tetap tidak mau. Bahkan sampai hari ini, sampai sekarang loh saudaraku, ya, orang-orang Yahudi di sana, mereka juga tetap tidak mau mengakui dan menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan itu. Diberi kesempatan saat Tuhan melawat mereka, tetapi tidak digunakan kesempatan. Saudara, ada lagu yang berkata seperti ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara percaya waktu Tuhan yang terbaik? Lambaikan tangan. Amin.
Sekali lagi, saya mau lihat coba. Yang percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, boleh lambaikan tangan saudara. Ya, kalau kita nyanyi lagu ini, yang kita ingat itu apa? Saya mau tanya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya. Yang kita ingat apa? Biasanya, jujur. Biasanya orang mengaitkan lagu ini kan dengan bagaimana Tuhan menjawab pergumulan kita. Betul tidak, saudaraku? Ya, kalau Anda punya masalah yang berat, yang besar, kapan Tuhan tolong? Lalu Anda dalam doa menyanyikan lagu ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seringkali ini hanya konteksnya hanya dipikirkan untuk jawaban doa, ya, untuk hal-hal yang kita nantikan dari Tuhan, mujizat yang dari Tuhan. Benar, memang itu juga termasuk, saudara. Tetapi sebenarnya waktu Tuhan yang terbaik itu adalah apa, saudaraku? Tuhan punya waktu yang tepat, kairosnya, ketika Dia mau melawat kita, saudara. Ketika Dia mau merestorasi kehidupan kita. Banyak kesempatan Tuhan berikan. Ya, saya ingat beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi, ya, jauh waktu yang lalu di gereja kita di Wonosobo, kita itu mengadakan acara-acara pemulihan, ya, baik HMC, juga acara-acara untuk anak-anak muda, secara khusus adalah RTS, Raising the Standard. Saya melihat bagaimana saat itu kegerakan terjadi, anak-anak muda yang ada, bahkan dari sekolah-sekolah, bahkan dari gereja-gereja yang lain diundang dan mereka datang. Dan saat itu mereka mengalami pemulihan. Ya, tidak hanya acara RTS anak muda, tetapi juga HMC. Orang-orang juga mengalami lawatan Tuhan pada saat itu. Saya mendengar beberapa kesaksian, bahkan banyak kesaksian, ya, yang berkata bahwa pada saat itu, Pak, pada waktu itu ketika saya mengikuti HMC, ketika kami mengikuti RTS itu, Tuhan menjamah hidup saya. Tuhan melawat hidup saya. Saudara, saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan, kita nggak pernah tahu kapan Tuhan itu melawat hidup kita, saudara. Ya, kita nggak pernah tahu di acara kebaktian yang mana Tuhan melawat kita. Berbahagialah orang-orang yang setia hadir dalam ibadah. Orang-orang yang setia hadir dalam kul. Orang-orang yang setia hadir dalam spiritual breakthrough, dalam KTM, dalam setiap kesempatan-kesempatan itu, ya. Semua acara itu diadakan bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi diadakan untuk kepentingan saudara. Dan ingat, saudara, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan itu melawat kita. Andaikan saat itu di minggu yang pertama Tuhan mau melawat saudara, tetapi ternyata pada jam itu, pada saat itu, Anda tidak hadir, Anda tidak ada di tempat. Saudara, Anda kehilangan kesempatan seperti penduduk Yerusalem ini ketika Tuhan datang dan mau melawat kehidupan saudara. Ya, karena itu renungkan ini sungguh-sungguh, renungkan ini baik-baik. Tuhan memberikan kesempatan saat Dia rindu untuk melawat kita, saudara. Kita melihat selanjutnya, Tuhan memberikan kesempatan dalam cerita orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kita akan lihat kembali, ya, ayat-ayat ini supaya kita diingatkan tentang cerita ini. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus
badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Jadi sangat kontradiktif ya. Yang satu orang kaya berpakaian jubah ungu yang bagus, tapi yang satu pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sedangkan ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Ya, saudara, ada satu cerita yang memberikan gambaran bagi kita. Ya, cerita ini adalah seorang kaya dan Lazarus. Dan bagaimana cerita selanjutnya, orang kaya itu mati, tetapi dia menderita di alam maut, sementara Lazarus itu ada bersama-sama dengan Abraham. Nah, saudara, dikatakan di sana tadi, engkau semasa hidup telah menerima segala yang baik, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Dan akhirnya kita tahu bahwa dalam cerita ini, orang kaya itu menderita dan dia itu binasa, tetapi Lazarus itu mengalami hidup bersama dengan Abraham. Saudara, kisah orang kaya dan Lazarus ini adalah contoh yang sempurna, gambaran bagi kita bahwa semasa hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk kita mempersiapkan kehidupan kekal kita, saudara. Jika hidup yang sementara di dunia ini berakhir, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Karena itu, Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk kita itu berdoa bagi orang yang sudah meninggal, saudara. Ya, sekaligus mengingatkan kepada seluruh jemaat Tuhan, kalau Anda datang ke acara kematian, ya, Anda tidak perlu berdoa di depan peti jenazah. Ya, orang yang doa di depan peti itu lagi doa buat siapa? Saya berdoa buat keluarganya kok, Pak. Anda tidak perlu berdoa di depan peti. Anda cukup kasih hormat kepada pihak keluarga, bukan kepada orang yang sudah meninggal. Ya,
apalagi mendoakan mereka. Kadang orang nggak ngerti, termasuk orang Kristen kadang juga nggak ngerti, saudara. Sudah tidak ada lagi kesempatan yang kita bisa lakukan bagi orang yang sudah meninggal, saudara. Kalau sudah meninggal itu berbeda, seperti Lazarus dan orang miskin tadi, seperti orang kaya dan Lazarus tadi, saudaraku. Ya, sudah tidak ada akses lagi, tidak bisa. Ya, itu urusannya Tuhan. Ini yang menjadi pesan juga bagi kita. Kalau di keluarga kita ada orang-orang yang belum mengenal, belum percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, ini kesempatan. Kalau hidup masih Tuhan karuniakan pada keluarga kita, kesempatan bagi saudara untuk memberitakan firman, untuk memberitakan keselamatan bagi mereka, saudara. Jangan pernah tunda-tunda waktu, ya. Itu tugas kita, itu tugas saudara. Doakan, beritakan firman, saudaraku. Karena kalau hidup sementara di dunia ini berakhir, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Ya, seperti orang kaya tadi, dia sepertinya senang-senang di dunia ini. Tetapi karena dia jahat di mata Tuhan, akhirnya dia kehilangan kesempatan itu. Dia tidak menggunakan kesempatan untuk bertobat. Dan dia menderita di kehidupan yang selanjutnya. Saudara, setelah seseorang itu mati, tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat baik. Ya, karena itu kalau kita hidup saat ini, ada kesempatan untuk kita berbuat baik. Ada kesempatan untuk kita menabur, ada kesempatan untuk kita melayani. Saudara, jangan sia-siakan kesempatan itu. Dan kita lihat contoh selanjutnya. Bagaimana Allah memberikan kesempatan, ya. Kita melihat dari kehidupan Raja Salomo, cerita Salomo dalam hikmatnya. Dia menuliskan demikian dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10, ya saudara. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, perhatikan ini, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Ya. Saudara, ini juga adalah peringatan. Ini menunjukkan bagaimana Allah juga memberikan kesempatan bagi kita. Ya. Apapun yang kita bisa kerjakan, yang ada di sekitar kita, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Beberapa hari kemarin, ada seorang telepon dan dia konseling kepada saya. Yang laki telepon saya, dan saya katakan yang perempuan suruh telepon kepada ibu gembala. Mereka sedang mengalami konflik dan masalah dalam rumah tangganya, saudara. Mereka cerita, masing-masing cerita. Dan saya simpulkan, saya katakan kepada mereka, sepanjang kamu cerita sama saya, kok saya nangkapnya gini ya, kamu itu selalu merasa benar dan pasanganmu yang salah. Saya berikan saran, saya berikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Ya, harus dibereskan. Masalah yang besar dikecilin, masalah yang kecil ditiadakan. Jawab lagi. Lakukan ini, jawab lagi. Ya, selalu punya alasan. Ada pergumulan masalah pekerjaan, saya memberikan saran nasihat kepada dia. Kamu bisa lakukan ini, kamu bisa kerjakan ini. Jawab lagi, punya alasan. Nggak bisa, Pak, ada kendala ini, ada kendala itu. Sebenarnya kan ada kendaraan, kamu juga bisa kerja, bisa nge-grab gitu kan. Alasan, SIM saya mati, Pak. Ada pekerjaan tawaran, tapi saya
nggak bisa lakukan itu, Pak. Saya takut ketinggian, saya nggak tahan kena panas matahari. Terlalu banyak alasan, saudaraku. Ayat ini berkata apa? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Saudara, ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Saya melihat orang-orang yang selalu beralasan demikian, hidupnya nggak akan pernah maju, saudara. Hidupnya akan berdiri di tempat, nggak ngalami perubahan apapun, saudara. Rencana banyak, tetapi nggak pernah berubah. Ya, ini menjadi peringatan dan perenungan juga bagi kita, saudara. Mari kita baca tulisan ini, next. Baca sama-sama ya, di rumah ya. 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Sekali lagi, Anda baca di rumah. Hidup ini adalah kesempatan. Sekarang Anda bilang sendiri di rumah gini, mumpung masih hidup, ya, mumpung masih hidup, aku akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ini yang harus menjadi prinsip hidup kita, saudara. Banyak orang berkata sudah nggak ada kesempatan. Selama masih hidup, masih ada kesempatan. Hubungan yang rusak, sudah nggak ada kesempatan, Pak. Selama masih hidup, masih ada kesempatan untuk semuanya itu dipulihkan. Kalau sudah di kompleks perumahan 2x1, tipe 2x1, lah itu baru tidak ada kesempatan lagi, saudaraku. Ya, tapi kalau kita masih ada saat ini, berarti masih ada kesempatan. Ya, atau kalau dokter sudah berkata, ya sudahlah, orang tuanya dituruti aja. Mau makan apa dikasih, mau kemana diajak, silahkan. Artinya dokter berkata sudah tidak ada harapan lagi. 1 bulan ke depan orang tuamu akan meninggal. Ya, silahkan kasih apa saja yang dia minta. Nah itu kesempatannya sudah tipis, saudaraku. Ya, kalau mau minta makan mie nggak apa-apa, kasih mie 1 baskom. Kalau pingin pisang, nggak apa-apa, kasih pisang 1 tundun, nggak apa-apa. Kalau pingin mandi, nggak apa-apa, diajak mandi ke Pulau Seribu, gitu ya. Saudara, kalau sudah divonis dokter seperti itu, nah, berarti warning, gitu ya, kesempatan itu sudah nggak ada. Saudara, mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Ya, kita mendengar dan kita mentaati firman, bukan nanti di sorga, tetapi sekarang, saudara. Saat ini ketika kita masih ada, masih hidup. Berbuat baik, menabur kebaikan. Sekarang, bukan nanti. Ya, jangan ditunda-tunda. Anak menyatakan kasih kepada orang tua. Bukan nanti, sekarang, saudara. Ya. Jangan hanya pas saat cengbeng aja. Orang-orang berduyun-duyun datang ke kuburan, ya, bawain semangka, bawain babi, ya enggak? Bawain masakan kesukaan papa saya, mama saya. Udah mati baru dibawain babi, udah mati baru dibawain buah-buahan yang disuka, makanan yang disukai. Tapi waktu hidup kita tidak mengasihi orang tua kita. Kesempatannya itu sekarang. Ya. Kalau ada di sini anak yang sudah kurang memperhatikan orang tuanya, saudara, gunakan kesempatan yang ada. Gunakan kesempatan yang ada. Jangan pernah menunda. Kitab Pengkhotbah berkata, kalau orang selalu lihat awan, ya, selalu lihat situasi, akhirnya membuat dia nggak pernah lakukan sesuatu, membuat dia nggak pernah menabur, ya, itu satu kesalahan, saudara. Mari, saudara, kita akan mengakhiri dan ada beberapa hal yang kita akan renungkan. Ya, yang pertama adalah
bahwa kesabaran Tuhan adalah kesempatan bagi kita. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Allah itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia, yang mengerti dan percaya katakan amin. Dan dia memberikan kesempatan kepada saudara dan saya berkali-kali, ya, berkali-kali. Ada lagu yang sering dinyanyikan ya sama Ko Andri gitu ya. Berkali-kali, tapi saya tidak hafal teksnya ya. Tapi berkali-kali Tuhan memberikan kesempatan itu bagi kita. Namun saat kesempatan itu berakhir, sudah tidak ada waktu lagi bagi kita. Ya, karena itu Paulus berkata, selagi ada kesempatan ya bagimu, ingat, jangan remehkan kesabaran Tuhan. Dan yang kedua, dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16-17 berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus di angkasa, ya. Dan saat ini Tuhan itu belum datang. Tetapi apa yang terjadi di sekeliling kita menunjukkan bahwa kedatangannya sudah sangat dekat. Hamba-hamba Tuhan juga sudah memberikan peringatan. Tuhan memberikan pesan. Kita nggak tahu persisnya kapan Tuhan datang, tetapi waktunya sudah sangat-sangat dekat, sudah diambang pintu. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang belum digenapi adalah kesempatan bagi kita. Ya, kesempatan bagi kita untuk bertobat, untuk lakukan segala sesuatu yang baik bagi Tuhan. Apakah masih ada slide? Ya, yang terakhir kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Kesempatan diberikan kepada kita manusia. Gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Saya berdoa supaya Tuhan menolong, memberikan hikmat, ya, membukakan pengertian lebih luas lagi kepada kita semua, supaya kita mengerti pesan Tuhan pagi hari ini.